Berkisah tentang Ryan yang diperankan oleh Roy Gutierrez dan Maya yang diperankan oleh Madelaine Petsch, sepasang kekasih yang berlibur dengan jalan-jalan untuk merayakan 5 tahun hubungan mereka. Keduanya sempat singgah di sebuah kota kecil misterius dan terjebak di sana karena mobil yang tiba-tiba mogok. Masalah tersebut kemudian membuat mereka berdua harus menginap di sebuah pondok milik seseorang pemburu yang terletak di tengah hutan. Namun, malam yang seharusnya berjalan dengan romantis justru diganggu oleh kehadiran 3 psikopat bertopeng yang mengancam nyawa mereka. Berikut alur film The Strangers Chapter 1. Hai teman-teman, selamat bergabung dengan channel Go Film, channel yang membahas alur film bagi teman-teman semua yang malas menonton film. Konten di video ini adalah full spoiler, jadi bagi teman-teman yang tidak ingin terkena spoiler dan ingin merasakan pengalaman menonton yang lebih baik, saya izinkan untuk skip video ini dan keluar. Silahkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika masih tidak mengerti setelah menonton filmnya, baru kembali lagi. Terima kasih. Intro film dibuka dengan adegan seorang pria yang sedang berlari di dalam hutan, sepertinya sedang lari dari kenyataan. Seperti biasa, sang sutradara di dalam film pasti memasukkan adegan terjatuh saat sedang berlari. Pria tersebut kemudian dihampiri oleh seseorang yang membawa kapak, yang tampaknya adalah psikopat tukang jagal para pengutang. Terus apa gunanya pria tadi berlari jauh-jauh, tapi ujungnya tetap kesambet juga dengan para penagih hutang. Pria yang lari dari kenyataan tadi akhirnya harus membayar kenyataan bahwa dia harus disambut kapak dan meninggal. Scene memperlihatkan ada sekitar 1,4 juta kasus kejahatan di Amerika setiap tahunnya, dan satu kejahatan terjadi setiap 26 detik. Serta sudah 7 kasus saat Anda menonton di channel Go Film. Rupanya, film yang kita tonton ini berjudul The Strangers Chapter 1 adalah sebuah true story kasus paling brutal yang ada di Amerika. Suatu hari di Oregon, kita diperkenalkan dengan 2 orang sepasang cogil dan cegil Amrik yang sedang mengendarai mobil. Supaya lebih gampang, kita sebut saja si cogil dengan Pak Su dan si cegil kita sebut saja Bondon. Tujuan mereka adalah ke Portland yang jaraknya masih 300 mil lagi. Sebelum sampai di tempat yang jauh tersebut, Pak Su ingin makan terlebih dahulu di suatu tempat. Namun, dalam perjalanan hampir saja terjadi kecelakaan. Seperti biasa, sutradara film selalu saja memasukkan adegan susah sinyal saat di suatu tempat. Mereka pun sampai di restoran sebelum sampai ke tujuan mereka. Dari kejauhan, mereka sedang diperhatikan oleh 2 orang yang entah tidak tahu apa tujuannya. Saat masuk ke dalam resto tersebut, mereka ditatap sinis oleh semua pelanggan yang ada di dalam toko tersebut. Selesai membayar semua pesanan, mereka lanjut masuk ke dalam mobil. Namun, mobil malah macet dan tidak mau menyala. Tiba-tiba, kakek penghuni neraka tanpa assalamualaikum langsung menjumpscare mereka dari luar kaca jendela mobil. Kakek tersebut menawarkan bengkel terdekat punyanya di depan resto. Apakah kakek ini sengaja merusak mobil Pak Su supaya bengkelnya laku? Entahlah, saya pun tidak tahu. Yang tahu hanya Kak Agem saja. Oke, terserah Tuhan saja mau kasih jodoh orang mana. Asal jangan orang Israel. Paham? Kata kakek tersebut, mobil Pak Su baru bisa diperbaiki esok pagi. Jadinya, si Pak Su dan Bondon yang masih haram bersentuhan harus menginap. Mereka ditawari sebuah penginapan agar bisa menginap dulu sembari mobilnya diperbaiki. Namun, Pak Su yang paranoid curiga sepertinya mereka adalah para penipu karena mereka sedari tadi memperhatikan Pak Su dan Bondon. Namun, si Bondon menenangkan Pak Sunya, mungkin saja ada komponen yang rusak saat mereka hampir kecelakaan tadi. Tiba-tiba, bocah tengil yang entah dari mana asalnya memberikan brosur sambil berkata, apakah si Pak Su pendosa? Pak Su menjawab, bukankah kita semua pendosa? Kalimat ultimate ditambah inspired tersebut lantas membuat kuda bocah neraka tersebut pulang, tapi dengan wajah datar tanpa ekspresi. Pak Su dan Bondon kemudian diantar oleh pegawai resto yang kebetulan arah pulangnya searah dengan villa tempat nginap Pak Su dan Bondon. Saat malam hari, si Bondon menelpon, namun sepertinya sedang diintip oleh seseorang. Bondon yang merasa ngeri melihat hutan di depannya bergegas masuk ke dalam.
Saat sedang bincang-bincang di luar sambil menikmati keheningan, tiba-tiba saja si Bondon mengkode penggabrutan dengan berkata sedang terangsang setelah menenggak oplosan laut pantai selatan. Saling kokop-kokopan pun terjadi. Saat sedang menikmati kokopan dugong, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Mereka berdua kaget. Siapa malam-malam buta yang mengganggu ritual pembangkitan belalai berkepala pink tersebut? Bondon kemudian mengecek di luar. Rupanya seseorang sedang mencari Tamara di rumah Bondon tersebut. Orang tersebut terlihat gelap gulita di luar. Tidak nampak wajahnya. Sepertinya orang ini terlalu banyak dosa sampai sekujur tubuhnya gelap, tidak terlihat apa-apa. Orang tersebut kemudian pergi. Namun dari kejauhan orang tersebut masih memantau si Pak Su dan si Bondon. Apa sebenarnya yang dicari orang tersebut? Saat si Bondon yang sendirian sedang video call sama temannya karena Pak Su sedang keluar, tiba-tiba pintu diketuk dengan keras lagi. Awalnya Bondon mengira itu adalah Pak Su. Si Bondon yang ragu sepertinya bukan Pak Su, memilih untuk bertanya siapa di luar. Ryan? Namun setelah diintip dari lubang, rupanya tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba ada orang tadi lagi bertanya, apakah ada Tamara di rumah tersebut? Si Bondon menegaskan bahwa tidak ada Tamara di rumah ini. Is Tamara here? We already told you there is no Tamara here. Si Bondon yang cemas karena sendirian di rumah langsung mengabari Pak Su. Namun Pak Su tidak mengangkat dan si Bondon memilih untuk meninggalkan pesan saja. Di sudut lain, rupanya Pak Su sudah sampai di bengkel tempat mobilnya diperbaiki untuk mengambil sesuatu yang ketinggalan. Namun, si Pak Su dipergoki oleh Rudy si bengkel dan mengira Pak Su adalah seorang pencuri. Si Bondon yang sedang mengisi kegabutan di rumah karena sendirian, tiba-tiba mendengar derakan papan orang yang sedang berjalan di dalam rumahnya. Namun, ia mengira itu cuma halusinasinya saja. Saat sedang mandi, si Bondon tidak menyadari ada psikopat bertopeng yang sedang memantaunya di luar. Ih, ngeri banget loh teman-teman dipantau makhluk beginian malam-malam. Tiba-tiba rumah Bondon malah mati listrik. Seisi rumah menjadi gelap gulita seperti alam kubur. Apakah ini simulasi Bondon di alam kubur karena telah melakukan penggabulutan sembarangan? Di dalam gelapnya rumah, sembari mengecek-ngecek rumah, si Bondon dikejutkan dengan kehadiran sosok bertopeng lain di hadapannya. Si Bondon lalu kemudian bersembunyi di dalam ruangan sempit. Terdengar dari luar ada suara yang sedang mendekat ke arah dia bersembunyi. Kecemasan si Bondon semakin bertambah saat suara tersebut tiba-tiba di depan pintu dia bersembunyi. Rupanya itu adalah Pak Su yang sedang mendekat dan mencari keberadaan si Bondon. Si Pak Su bertanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba seseorang kembali mengawasi mereka. Si Pak Su yang kesal kemudian mendekati orang tersebut dan memarahinya. Saat sedang asik makan, tiba-tiba mereka kejatuhan darah suci dari surga. Si Bondon yang panik lantas langsung mengunci semua pintu dan jendela di dalam rumah. Saat di pintu, tiba-tiba kapak Balmond langsung menghujam, nyaris mengenai wajah bohai si Bondon. Orang tersebut memaksa masuk dengan menghancurkan pintu menggunakan kapak. Pak Su dan Bondon kemudian bersembunyi di dalam ruangan lain dan mengunci rapat-rapat ruangan tersebut. Rumah mereka langsung dipenuhi oleh 3 orang psikopat bertopeng dan menguasai rumah mereka. Pak Su dan Bondon yang menyadari mereka sepertinya telah pergi, lalu keluar untuk mengecek keadaan. Secara perlahan-lahan, mereka keluar rumah dan lari menuju motor yang digunakan Pak Su tadi. Namun, tiba-tiba motor tersebut meledak. Mereka memilih untuk segera masuk lagi ke dalam rumah. Di dalam rumah, mereka diintai lagi oleh psikopat bertopeng tadi. Mereka kemudian masuk ke lubang pembuangan yang ada di rumah tersebut sambil merangkak di dalam lubang yang sempit.
Namun, saat merangkak, tangan si Bondon malah tertusuk paku dan menembus telapak tangannya. Si Bondon hampir saja berteriak, namun masih mengeluarkan suara sedikit karena tidak bisa menahan tusukan paku yang sangat jatuh cinta kepadanya. Suara teriakan kecil si Bondon disadari oleh psikopat bertopeng. Namun, si Pak Su berhasil menenangkan suasana. Si Pak Su kemudian berusaha mencabut paku cinta yang menempel di tangan Bondon. Si Bondon yang merasakan ngilu saat dicabut, lantas mengeluarkan suara desahan anime Jepang. Mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut. Mereka kemudian bersembunyi di dalam sebuah gubuk. Di saat gelap gulita di dalam gubuk, mereka menyalakan pemantik supaya terang, namun tidak menyadari ada psikopat bertopeng di belakangnya. Saat sudah berpindah tempat ke tempat yang lebih aman, celakanya psikopat sialan malah mempergoki si Bondon yang sedang sendirian. Si Bondon kemudian ditangkap, namun berhasil selamat setelah si Pak Su melepaskan tembakan peringatan kepada psikopat tersebut. Psikopat jahanam akhirnya melepaskan Bondon dan pergi. Mereka berdua kemudian keluar berbekal senjata api. Tiba-tiba, Pak Su menembak seseorang di depan pintu. Namun, rupanya Pak Su salah tembak orang. Dia mengira orang tersebut adalah psikopat bertopeng. Ternyata, yang Pak Su tembak adalah pemilik rumah tersebut. Pak Su merasa kesal telah dipermainkan oleh psikopat jahanam tersebut. Where's his mask? Pak Su yang melihat kesempatan kabur menggunakan mobil pemilik yang dia tembak, lantas mencoba kabur menggunakan mobil tersebut. Namun naasnya, sang sutradara tidak akan membiarkan filmnya selesai begitu saja. Mobil Pak Su kemudian ditabrak dari samping oleh psikopat dan mereka berdua terjebak. Si Bondon mencoba keluar mobil, namun kaki si Pak Su tersangkut. Di samping psikopat terus menabrakkan mobilnya ke mobil Pak Su. Si Pak Su menyuruh Bondon untuk kabur sendiri saja. Di sisi lain, si Bondon yang kabur ke hutan terus diikuti oleh psikopat bertopeng. Si Bondon yang sedang bersembunyi di dalam dedaunan kering akhirnya tidak ditemukan oleh psikopat bertopeng. Di sisi lain, si Pak Su yang masuk ke hutan juga mencoba bersembunyi sementara untuk mencoba menarik napas sebentar. Kemudian, si Pak Su berteriak memanggil Bondon di dalam hutan. Si Pak Su berhasil memojokkan salah satu psikopat. Namun tololnya, si Pak Su tidak langsung menembak psikopat tersebut. Mungkin karena sang sutradara sangat menyayangi psikopat tersebut, jadinya tidak langsung ditembak. Tiba-tiba, psikopat tersebut malah tertawa kegirangan disambut Kodam Bantar Gebang. Kekesalan Pak Su bertambah setelah diajak-ajak psikopat tersebut. Tiba-tiba, dari samping, psikopat lainnya memukul Pak Su. Rasa kesal di hatiku ini sangat memuncak di adegan ini. Ingin rasanya sumpah serapah, tapi saya sadar ini cuma film. Namun tetap saja rasa kesal ini memberontak. Akhirnya Pak Su dan Bondon berhasil ditangkap oleh psikopat tadi. Mereka berdua diikat. Rupanya psikopat tersebut berjumlah 3 orang. Terjadi drama yang sedikit menyentuh di adegan ini. Psikopat itu rupanya membiarkan mereka dulu beradegan drama Indosiar beberapa menit sebelum dieksekusi. Marry me. Will you marry me? I love you too. Akhirnya, pertama-tama si Pak Su ditusuk dengan pisau sampai merasakan mah akut di perutnya, hingga akhirnya meninggal. Sungguh naas sekali, tapi tidak apa-apa, karena cacing Alaskanya sudah merasakan terlebih dahulu gua rimbun si Bondon. Giliran si Bondon yang akan dieksekusi. Si Bondon akhirnya merasakan juga mah akut di perutnya setelah ditusuk pisau oleh psikopat. Akhirnya si Bondon meninggal bersebelahan dengan Pak Su kesayangannya.
Dari kejauhan, terdengar bunyi sirine mobil polisi. Seperti biasa, dalam film-film, anggota tidak berguna ini selalu datang di saat semua telah selesai. Mereka selalu datang saat di ending film. Tidak hanya di film saja, di dunia nyata juga seperti itu adanya. Di ending, rupanya si Bondon selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Tapi, terlihat si Bondon memperlihatkan senyum psikopat juga. Apakah si Bondon akan membalaskan dendamnya? Entahlah, saya juga tidak tahu. Mending kalian tanyakan kepada owner Loli Cafe. Mungkin saja dia tahu. The Strangers Chapter 1 akhirnya selesai dan bersambung. Kita tunggu saja nanti chapter 2-nya seperti apa. Saya pribadi memberikan rating 7,8/10 untuk film ini karena agak merasa jengkel dengan adegan yang dihadirkan. Saya selaku narator Go Film mengucapkan terima kasih karena telah menemani saya sejauh ini.